hanya menjalani misi. Karena Anda adalah tabung karma yang sedang berjalan. Perlu dialokasikan dengan tepat karmanya, bukan dihindari, tapi dikelola dengan tepat. Untuk mengelola maka Anda perlu ruang namanya sadar. Sadar. Kalau tidak sadar, Anda tidak mengerti siapa diri Anda. Anda bukan program orang tua, Anda bukan pendidikan yang Anda enyam, Anda bukan lingkungan, Anda bukan katanya orang, Anda bukan A, B, C, D. Anda adalah originalitas. Nah, cari yang diri Anda. Karena selama ini kita ternyata bukan diri kita. Kita adalah program-program bentukan mental orang-orang di sekeliling kita. Yang selama ini berarti kita itu palsu. Nasionalisme kita naik di era Kertanegara, tapi ternyata hukum alam terjadi. Karena karma berjalan, ada kelemahan. Kelemahan terjadi bukan karena kita tidak baik, justru karena kita baik pada orang. Tapi ketika baik tidak sadar, ini jadi malapetaka. Maka orang Jawa tidak mengajari orang jadi baik. Maka budi prakerti. Budi prakerti itu eling lan waspodo, tanggap ing sasmito, ngempan papan, tanggap dengan situasi dan kondisi. Kalau hanya baik saja kamu naif. Akhirnya karena dia terlalu baik kepada siapa? Jayakatwang, dan dijadikan besan Jayakatwang yang akhirnya mengkudeta si Kertanegara pada saat beliau sedang melakukan Pancamakara Puja. Seharusnya tidak boleh menyerang orang sedang bertapa, tapi namanya orang tidak berkesadaran ya karena skala visinya hanya dendam, maka ya sudah, kasus dendam di Wangsa Rajasa ini terus menggeliat. Maka Kertanegara, orang yang memiliki skala visi lebih besar, hancur oleh skala pendendam. Maka hindari orang pendendam. Jangan dekat-dekat, beri jarak tapi didoakan. Karena ini membahayakan. Orang dendam itu orang sakit. Orang sakit berarti orang tidak sadar. Saat orang membencimu, beri dia jarak sampai dia reda. Tapi jangan perlakukan dia sebagaimana dia memperlakukanmu dengan membenci. Balas dengan cinta, tapi beri dengan jarak. Karena kalau tidak dijarak ini berbahaya. Karena itu persakitan. Jadi kita terapi dari jauh, kita doakan. Jangan dipaksa untuk berubah menjadi baik. Tidak, itu karma dia. Itu kira-kira. Nanti kita harus menginspirasi dari leluhur kita namanya Kertanegara. Baru ini lanjut. Karena ternyata memori air yang ada di dalam putrinya, siapa? Dyah Gayatri Rajapatmi, yang dinikahi oleh Raden Wijaya ini muncul. Jadi skala visi Kertanegara hidup lagi. Cakrawala Dwipantara di dalam Gayatri Rajapatmi, lalu mendoktrinasi kepada putrinya Rani Tri Buana Tunggadewi dan Mahapatih Gajah Mada. Di doktrin timeline, Mahapatih Gajah Mada membawa kemerdekaan dan melanjutkan misi Kertanegara untuk penyatuan Nusantara 72 tahun dan menggagas namanya Sumpah Palapa yang merupakan bentuk lain dari Cakrawala Dwipantara dengan menamakan Nusantara yang terdiri dari suku-suku. Suku itu apa? Sikil. Jadi kita bisa berjalan kokoh karena suku. Maka kita ada karena suku, karena kaki-kaki keberagaman. Maka mendownload, menulis kitab namanya Sutta Soma dengan semboyan yang dipakai sekarang, Bhinneka Tunggal Ika Tanhana Dharma Ma Ngruwa. Tidak ada kebenaran yang mendua. Nah ini puncaknya saat di era Hayam Wuruk. Tapi kenapa terjadi degradasi gitu? Satu, karena Hayam Wuruk, bapak kita, tidak menginisiasikan ilmu-ilmu pemimpin untuk generasi penerus. Jadi terlalu santai di zona nyaman. Sementara Mahapatih Gajah Mada sudah mungkur. Itu Mahapatih Gajah Mada atau orang-orang kuno itu tidak ambisius. Nek wis tuwek ya leren, ndak usah 3 periode dan gimana, ndak usah leren. Jadi Mahapatih Gajah Mada mission accomplished, selesai. Wes cukup, misiku selesai kok. Aku dikon nulis buku ini kok. Aku hanya menggagas 72 tahun mencapai kepada kejayaan kok.
nek wis teko kene wis leren. Lanjut mendidik berikutnya namanya estafet. Jadi wong Jawa itu manifestasi dari Gusti, tapi dia tidak mau melampaui kodrat. Aku iso jane ngelampaui kodrat, iso. Apapun bisa karena aku manifestasi dari pencipta. Tapi aku akan menimbulkan kekacauan jagat raya ketika aku telah melampaui kodrat, karena aku adalah sel dari jagat raya itu. Jadi nek wis teko kene misinya selesai, ya udah accomplish, leren, begawan. Enggak usah terus-terusan jadi ratu. Jadi sudah selesai misinya. Nah, sekarang kita mulai cari misi kita apa satu dekade kehidupan saat ini. Jadi kalau di militer ya itu ada tugas terkandung namanya. Ada tugas terkandung. Ada tugas untuk luaran, untuk sosial, ada tugas terkandung. Tugas sosial ya sudah seperti ini. Kita berlaku baik, tapi ada tugas terkandung, ada misi khusus dari setiap jiwa Anda. Nah, itu nanti mulai digali. Nah, banyak orang sekarang tidak menjadi dirinya karena menjadi orang lain. Ketika saya menceritakan beberapa sosok dari leluhur kita ini minimal yang masih bisa dideteksi ini untuk menginspirasi Anda agar Anda tahu misi Anda, tahu bakat Anda, tahu talenta Anda, tahu dorongan apa yang membentuk desain hidup Anda, dan nanti Anda berada di tempat apa, dinamika apa, harus digimanakan. Maka disebut urip sak dermo nglakoni, hanya menjalani misi. Karena Anda adalah tabung karma yang sedang berjalan. Perlu dialokasikan dengan tepat karmanya, bukan dihindari, tapi dikelola dengan tepat. Untuk mengelola maka Anda perlu ruang namanya sadar. Kalau tidak sadar, Anda tidak mengerti siapa diri Anda. Anda bukan program orang tua, Anda bukan pendidikan yang Anda enyam, Anda bukan lingkungan, Anda bukan katanya orang, Anda bukan ABCD, Anda adalah originalitas. Nah, cari yang diri Anda, karena selama ini kita ternyata bukan diri kita. Kita adalah program-program bentukan mental orang-orang di sekeliling kita. Yang selama ini berarti kita itu palsu. Kemarahanmu bukan kemarahanmu adalah mental batin orang tuamu yang diwariskan ke kamu. Akhir kamu memarahkan ke anakmu, temanmu di kantor, sembuhkan itu. Itu sawan, bendu itu. Itu jadi maha pralaya kalau sampai manusia isinya itu. Nah, maka kita belajar sadar untuk mengurai yang palsu, dilepas biar diurai ke jagat raya lagi, biar didaur ulang menjadi bahan dan sistem baru. Ini dasar sejarah yang mengarah kepada kenapa kita pentingnya belajar kesadaran. Nasionalisme tidak akan Anda capai kalau Anda tidak tahu soal sadar. Anda tidak tahu soal sadar, Anda tidak mengingat memori-memori apa yang dibentukkan di dalam diri Anda. Nah, sekarang rata-rata kita adalah bangsa atau jiwa yang sakit karena tubuhnya sakit. Anda tidak mengetahui struktur dan sistem tubuh Anda. Dari pola makan saja Anda bisa keliru. Satu, kalau tidak sadar, Anda memakan sesuatu itu akan rakus, tidak sadar lagi, nggak eling lagi. Anda tidak pernah mendengar kenapa makanan itu ada di depan Anda, itu kan juga karena karma. Tapi Anda amati dulu, makanan itu untuk dimasukkan di waktu itu apa enggak? Karena tubuh kita tidak didesain sama untuk setiap hari memakan sesuatu yang sama dan harus sama makanannya, tidak. Oh, kamu baiknya ini, program diet makan ini, kamu kena diabetes makanya ini dan itu, tidak ada standar itu. Yang ada yang membedakan adalah sadar. Karena ritme tubuh setiap kita adalah random, tidak sama. Kumpulannya tidak sama. Aktivitas selnya tidak sama. Maka lahir tradisi berpuasa. Berpuasa atau upawasa, poso. Nah, poso itu sudah ada di leluhur kita. Itu juga treatment untuk menata kesadaran, dimulai dari menata sistem tubuh. Kalau Anda berpuasa, Anda memiliki kemampuan mengoptimalisasi kekuatan hati dan pikiran. Tapi kalau Anda makan, aktivasi kekuatan optimalisasi hati dan pikiran turun. Karena semua sistem dan hormon sedang mengarah kepada pengelolaan makanan itu tadi. Menyerap dan mengedarkan sari-sari makanan. Maka harus berpuasa. Berpuasa bukan berarti kelaparan tapi mengosongkan perut. Kosong perut beda dengan kelaparan. Kalau kelaparan adalah berlebihan dan akan menimbulkan dampak kekacauan dan penurunan energi. Atau disebut kaliren.
Tapi kalau perut kosong itu hanya jeda lapar. Nah, ketika Anda bisa menjeda puasa, Anda tidak berlebihan memberi makan sel-sel Anda. Sebagaimana tidak menutup kemungkinan ada sel kanker yang sedang ada di sana, walaupun kapasitasnya masih kecil. Nah, ternyata dalam bahasa spiritual, berpuasa adalah membakar karma, mungkin di situ. Karena ketika Anda menghentikan rentan waktu 2-3 jam Anda tidak makan, kalau penelitian terbaru adalah 16 jam, tapi kita mulai dari 2-4 jam, Anda tidak memberi asupan terhadap sel-sel itu, maka sel yang negatif akan lebur karena Anda tidak memakan. Maka sel-sel kanker itu akan berhenti. Sel-sel itu akan hilang karena tidak Anda kasih makan. Akhirnya apa? Kekuatan pikiran dan hati pun menguat, akan membentuk sistem hormonal yang komplit. Dan seluruh molekul dalam diri Anda tidak mendapat memori baru melalui makanan. Dia akan mengaktifasi DNA purba yang ada di dalam diri Anda. DNA tangguh yang membentuk telinga Anda. Anda tidak tahu kan siapa diri Anda. Anda mungkin lupa dengan mbah buyut Anda, tapi bisa jadi telinga Anda adalah telinganya. Hidung Anda adalah hidungnya mbah canggah Anda. Jadi ketika Anda peka, oh berarti mbah Anda sudah pernah melatih hidung itu di waktu dulu. Makanya saking duwe kepekaan, duwe indigo ngono jare. Dan itu mungkin sudah dilatih oleh orang-orang zaman dulu yang akhirnya membentuk sistem tubuhmu menjadi sarana prasarana. Jadi nek kamu bilang, aku ini dampingi leluhur, orang mbok omong mesti didampingi karena sarana prasarananya kamu pakai sekarang. Sumsum, getih, otot, daging, kulit, ulu, 7 langit sapi itu membentuk tubuh Anda. Dan itu dari memori mbah-mbahmu. Nah kalau kamu tidak dari mbahmu, dari siapa? Makanya harus ingat leluhur, karena kamu dipinjami sarana prasarana untuk bisa merasakan soto, untuk bisa merasakan rawon, itu karena dipinjami sarana prasarana. Surga itu ya itu. Lah jadi neraka karena kamu membakar itu dengan emosi dan pikiran. Nah kalau kamu kendalikan emosi dan pikiran, tidak terbakar itu, kamu ketemu surga. Nah di sini pentingnya berpuasa. Kalau kita tidak memberi asupan sel-sel itu tadi, sel itu akan mengalami kecerdasan. Sebagai manusia, kalau dia kebanyakan makan, pasti bodoh, ngantukan, krok, kehilangan kesadaran pasti. Sel sama, ketika Anda didik untuk tidak Anda kasih asupan makanan berlebihan, dia akan muncul namanya sel purba. Dia akan mengaktifasi kecerdasannya. Makanya kalau orang zaman dulu poso atau jarinya sepi-sepi, ya mungkin karena itu. Ya mungkin karena itu. Tapi kamu tidak bisa langsung berjenjang gitu, misalnya ngebleng gitu, seperti saya dulu puasa ngebleng gitu. Tidak bisa, karena sekarang zamannya sudah terlanjur didesain seperti ini. Tapi kalau sedikit-sedikit nyicil, ya boleh, ya penting, ya wajib, karena sebagai mengembalikan kepada sistem alamiah tubuh kita. Ya karena kita sekarang ini sudah tidak dididik untuk berpuasa, pentingnya berpuasa, kita dididik pentingnya bahwa rapat di kantor itu lebih penting, menikmati makan di restoran yang mahal itu lebih penting daripada kesehatan kita. Itu salah, karena Anda bisa merasakan enak karena tubuh sehat. Kalau tubuh tidak sehat, Anda tidak bisa merasakan enak loh. Nyatanya jadi nek rasa panas itu cangkemnya pahit. Nah, ini yang harus mulai direinterpretasi. Jadi ajaran leluhur itu kan pasemon di era zaman Majapahit lengser itu adanya saloko pasemon, gugon tuhun. Itu harus direinterpretasi. Harus dibedah ulang, dibahasakan ulang dengan bahasa yang sederhana agar esensi dan substansinya bisa Anda serap. Ngono nek gak ngeyel, pokoknya ngono. Lah ini yang membuat bahasa kita tidak naik, ayel-ayelan tok di sini. Dimulai dari yang paling dasar, berpuasa. Itu cara kita menghormati tubuh kita, sebagaimana cara kita juga berkomunikasi dengan makanan. Kedua, setelah Anda mengerti tentang berpuasa sebagai konsep penyembuhan diri Anda sendiri, ingat tidak ada orang lain menyembuhkan orang lain, itu tidak ada. Dia sembuh pasti karena dirinya sendiri. Toh kebetulan kalau dia merasa sembuh karena orang lain, karena itu keyakinannya sendiri. Dan keyakinan itu berhubungan dengan Tuhan yang Maha Esa di dalam diri setiap hamba, begitu. Nah, saya hanya memberitahu cara untuk berkomunikasi dengan itu. Dimulai berkomunikasi dengan tubuh. Anda pernah ngejak ngomong jantung Anda? Pasti tidak pernah.
Otak, jantung, usus, tubuh pasti hanya Anda ajak stres dan beraktivitas setiap hari. Anda tidak pernah duduk jumeneng ingsun inebanku, ususku, dimakku, sinergio marang jabang bayiku. Misalnya kamu nggak pernah kan bicara seperti itu. Padahal itu yang kamu ajak peras setiap hari. Kamu minjam saran itu, tapi kamu tidak pernah bersahabat dengan saudaramu itu yang benar-benar membawa kamu. Anda bukan anak Anda bukan suami Anda bukan pekerjaan kantor Anda adalah struktur tubuh Anda yang membentuk seluruh sistem di dalam diri Anda. Dimulai dari hal yang sepele dulu. Meditasi itu piye Mas? Caranya dulu, rasa sing angel-angel itu dulu. Tepukan jantung ketika Anda ajak komunikasi, humulah yang sekarang bawono langgeng nyambung marang ineban ingsun. Misalnya lu ineban itu jantung nyali itu, kamu ajak ngomong khusus marang manikem ingsun. Marang lengan ingsun, sumsum balung getih otot ingsun, sinergio, selaras marang badan ingsun, lumaku sumampahi paringi selamat lu. Itu kan kalau Anda bisa mengucap itu komunikasi Anda. Jantungku, hatiku. Terima kasih. Sekarang Anda bilang terima kasih, tapi nek kena kanker lagi mbok tangisi. Lagi mbok bawa. Itu berarti ketika Anda sakit, berarti diinstruksi, berarti selama ini Anda tidak pernah memperhatikan tubuh Anda. Maka dia seperti anak merengek mewujudkan diri menjadi sakit. Catat itu ya. Jadi kalau udah ada sakit, jangan terus gerantes, jangan meratapi nasib. Bersyukurlah bahwa itu sedang diajak menyambung hubungan yang selama ini mungkin tidak baik dengan tubuhmu, dengan dirimu. Jadi sel tubuh kita itu kalau kita damaikan, kita senangi, dia akan memperlakukan ketenangan dan kedamaian sebagaimana kita memperlakukan mereka. Itu bisa Anda amati kepada orang lain. Ketika kamu tidak senang sama orang lain, pasti dia akan berlaku sama kepada Anda. Semakin tidak senangi, dia semakin memberontak terhadap Anda. Tapi semakin Anda berdamai dengan mereka, cinta dan lain sebagainya, dia semakin sinergi dengan Anda. Nah itu rumus paling real. Tubuhmu juga seperti itu. Mungkin selama ini di dalam tubuhmu itu kamu simpan rasa tidak senang terus. Kamu simpan rasa tidak bahagia terus. Kegetiran, apati, amarah, depresi. Jangan salahkan ketika sel memberontak. Karena kamu isi ketidaksenangan terus. Berarti kamu memprogram tubuhmu untuk kamu ajak perang. Terus sadar terhadap makanan. Dimulai dari menyentuh. Jadi ini tradisi muluk manganan itu bukan tradisi apa itu? Tradisi yang kumuh, yang kotor. Justru sterilisasi dari tanah. Karena telapak tangan dan telapak kakimu itu didesain berbeda. Karena biar untuk bisa mencercapi dan mendeteksi getaran. Sebelum kamu memberikan makanan itu kepada cercapan lidah, maka perlu dengan getaran tangan dulu. Ketika disentuh dengan tangan saja tidak nyaman, ya seharusnya jangan kamu masukkan lidah, apalagi tubuhmu, itu pasti akan mengacaukan sistem. Akan mengacaukan sistem. Sentuh. Dalam doa disentuh. Maka di tradisi Jawa sudah ada tradisi namanya apuluk-puluk, muluk itu. Jadi apuluk-muluk, muluk makanan itu tradisi sudah ada karena itu bersentuhan dulu dengan makanan sebelum dimasukkan kepada tubuh dan dicercapkan ke lidah. Anda tidak pernah melakukan itu. Jangan salahkan kita makanan memberontak di dalam sistem tubuh Anda. Itu lakukan jeda 2 menit 3 menit sembari Anda berkomunikasi dengan si makanan. Ketiga, doa. Sebelum makan itu doa. Penting berdoa itu. Doa itu diwujudkan saja rasa nuwun. Nuwun itu artinya berterima kasih. Matur suwun, terima kasih. Anda hidup di bumi, yang Anda makan itu adalah kehidupan makhluk lain. Ketika Anda membiarkan makanan itu, menyepelekan makanan itu, ingat ada beberapa susunan makhluk hidup yang rela mati untuk Anda. Anda tidak pernah bersyukur dan berterima kasih. Kamu buang. Pakaknya pitik, makanya mbah dulu kalau makan gak entek pitikmu mati. Itu pasemon. Kalau kamu makan tidak habis, ayammu mati, apamu rusak. Itu pasemon, karena makanan itu penting. Saat Anda di penjara, tidak punya makanan, Anda akan memohon makanan paling utama daripada mobil, daripada apa, makanan. Jadi ojo digua-gua kalau ada makanan, mending disedekahkan ke binatang atau apa gitu. Kalau memang tidak kamu habiskan, itu unsur hidup. Puja karana harus berterima kasih kepada makanan, matur suwun. Karena kamu hidup, aku memakan hidupmu. Berdoa memakan hidup, berterima kasih.
Karena kita memiliki kesadaran. Kalau kita tidak menyambungkan kesadaran kepada yang makhluk hidup yang rela mati, mereka akan memberontak di dalam tubuh Anda. Karena dia hidup. Kamu menghancurkan hidup dia. Binatang yang sedang enak-enaknya ditetaskan sama ibunya, kamu ambil, kamu sembelih, seluruh bakteri yang ada di tanah kamu pisahkan, tanah yang ada di Malang dibawa Jakarta, Jakarta bawa ke Malang, kamu memisahkan dia dengan keluarganya. Nah, apa bayangkan kamu sendiri saja rasakan ketika diterpisahkan. Maka terima kasih. Ya, matur suwun nggih. Mengko manjing meneh ning urip sing arep teko gitu. Matur suwun, berarti kamu semoga dilahirkan di kehidupan yang lebih baik, bersinergi dengan tubuh saya. Mungkin saat ini pengalaman hidupmu harus mengalami kehidupan tubuh saya. Kamu adalah virus, boleh corona masuk ke dalam tubuh saya, tapi damai ya, tak izinkan karena kamu adalah virus, makhluk yang bersel tunggal untuk belajar kepada multiseluler sebelum menjadi manusia. Jadi virus itu belajar dalam tubuh Anda, jangan divaksin, jangan dibenci, berdamai dengan COVID. Karena dia mau belajar di dalam tubuh kita. Virus itu bisanya menjadi manusia kalau dia masuk di tubuh kita, dia mempelajari memori sistem multiseluler dalam tubuh kita. Jangan langsung dikrek. Hanya dengan prana walasase tadi, kamu mengiringi pembelajaran setiap hal. Manusia itu wakilnya jagat, wakilnya Tuhan. Kalau kita diizinkan hidup di bumi, di jagat Dewa Batara, ya kita harus izinkan makhluk lain hidup di dalam jagat alit kita dong. Karena dia sedang sekolah dan ingin mengalami ketubuhannya untuk belajar menjadi lebih baik. Maka dalam tradisi Jawa ada tradisi Punarbawa itu reinkarnasi. Untuk bisa menjadi A harus menyerap memori A, harus bisa menjadi A. Maka sel itu cerdas. Sel anjing dan sel tubuhmu tidak sama. Walaupun makanan anjing kamu makan, tidak akan kamu jadi anjing. Itu memori. Itu cita, dalam orang Jawa sebutnya sancita karma. Memori. Kita petakan pelan-pelan ya, biar tidak langsung, nanti langsung tahayu.